Ya. Tentunya kita bisa mengerti ini pada waktu Tuhan menciptakan kita. Mengapa Dia ciptakan kita segambar dengan Dia? Ya, kalau Dia ciptakan kita tidak segambar, bagaimana mungkin kita bisa bersekutu dengan Tuhan? Jadi itu hal seperti itu, kalau kita sadari betapa besarnya kasih Tuhan, siapa kita di dalam Dia dan siapa Dia bagi kita, itu membuat kita selalu terikat untuk fokus dengan sukacita dan sukarela untuk sampai kepada rencana Tuhan. Sukacita kita melakukannya. Haleluya. Ya, kita tahu bahwasanya kita ini mahal di hadapan Tuhan. Ada maksud Tuhan yang besar bagi kita, maka Dia selamatkan kita. Dari awalnya Dia mau kita ini ya bersekutu dengan Dia, adalah puncak daripada ciptaannya yang termulia, di mana Dia suka supaya kita dengan Dia bersama-sama. Dan itu gagal pada waktu manusia dengan kehendak bebasnya jatuh kepada dosa, tapi Dia tetap merayu kita, tetap memanggil kita, tetap meminta kita untuk kembali kepada maksudnya yang semula itu. Dan kalau kita tahu itu, kita akan selalu fokus untuk sungguh-sungguh sampai kepada rencananya itu. Haleluya. Lalu apa yang jadi pun dalam hidup kita, kita melihat bahwasanya Tuhan sanggup. Amin. Ya, kalau kita lihat di sini saudaraku, pada zaman perjanjian lama ini memang kelihatannya ya mereka itu semua berjuang habis-habisan untuk bisa seperti Jusa dan Kaleb, saudaraku, harus menghadapi begitu banyak tantangan untuk bisa mengikut Tuhan. Zaman sekarang ini pun saudaraku, kita menghadapi banyak tantangan untuk bisa tetap fokus kepada Tuhan. Mengapa? Karena saya dan saudara punya musuh. Ya, punya Tuhan yang mengasihi kita, tapi ada musuh kita. Dan Tuhan membiarkan kita itu karena Tuhan menyediakan kepada kita senjata atau kelengkapan atau kuasa untuk bisa menang melawan musuh itu. Haleluya. Ya, dan kita bisa lebih baik, lebih berhasil daripada perjanjian lama. Saudara tahu kalau perjanjian lama hanya orang tertentu yang punya Roh Kudus, yang diurapi Roh Kudus, yang dipenuhkan Roh Kudus. Pada zaman sekarang ini, sesudah Yesus mati bagi kita dan sudah Dia naik ke sorga dan sesudah Dia curahkan Roh Kudusnya, maka saya dan saudara semua orang percaya beroleh Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal di dalam kita, melimpah-limpah dalam kita. Amin. Nah, Roh Kudus tinggal dalam kita tentu dengan kuasanya, dengan karunia-Nya, dengan kasih-Nya, dengan hikmat-Nya, dengan keberanian-Nya, dengan kekuatannya, dengan segala kemenangannya. Itu sebabnya kalau kita katakan fokus mengikut Tuhan, walaupun ada setan mau menghalangi kita, kita tetap bisa lebih dari orang yang menang. Haleluya. Semua kita tahu pada waktu Yesus saudaraku mati dan Dia berkata, sudah genaplah itu semua disediakannya bagi kita. Itu yang membuat supaya itu jadi, saudaraku, saudara dan saya harus fokus selalu. Ya, akan banyak hal disampaikan oleh musuh, ya, oleh musuh kita yaitu setan dan iblis untuk membuat kita itu teralihkan. Tahu saudara teralihkan? Distraksi, ya. Jadi jangan mau didistraksi. Haleluya. Jadi ada maksud Tuhan dalam hidup manusia ini. Ya, secara umum tentunya saudaraku tadi kita sudah pelajari supaya kita yang tadinya diciptakan segambar dengan Tuhan kembali dipulihkan. Pada waktu manusia berdosa, Roma 3:23 berkata semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Padahal kita diciptakan mulia segambar dengan Tuhan. Maka Tuhan mau mengembalikan itu lagi. Itu sebabnya ya, sesudah jiwa-jiwa selamat diinjili, maka mereka dimuridkan. Jadi saudaraku, dari situ kita belajar apapun yang mengalihkan kita, kita tetap fokus. Haleluya. Ini semua kita mengalaminya. Ya. Kadang-kadang perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Amin saudaraku. Nah, jadi saya dan saudara apapun jadi, entah dikhianati, diperlakukan tidak adil, ya, pengharapan belum sampai, doa belum dijawab, orang kiri kanan bicara, setan menunjukkan semuanya yang tidak baik. Ada satu ya rayuannya yang berkata ini lebih baik daripada apa yang tawarkan Tuhan, yang kutawarkan jauh lebih baik. Setan akan selalu berkata demikian, seperti kepada Adam dan Hawa dari dulu sampai nanti Maranatha. Setan akan berkata ini lebih baik daripada ini. Maksudnya satu aja, mengalihkan kita daripada fokus kepada Tuhan. Tahukah saudara kenapa? Karena setan tidak bisa mengalahkan saya dan saudara. Justru
Yesus sudah mengalahkan dia supaya kita bisa mengambil kuasa atas dia. Dan kalau kita tidak tahu, dia yang menipu kita, sehingga kita akhirnya mengikuti apa sarannya dan kita tidak bisa mengalahkan dia. Dia, Kolose 2:15 berkata, Tuhan Yesus menjadikan dia tontonan umum. Ya, tontonan umum itu artinya, saudaraku, kalau orang berperang, dia diarak sebagai orang yang kalah. Dipertontonkan kekalahannya. Begitulah Tuhan Yesus berkata sudah genap mempertontonkan kekalahannya. Apalagi sudah dia bangkit, saudara, apalagi udah dia naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, apalagi udah curahkannya Roh Kudus, apalagi sekarang dia hidup untuk berdoa syafaat bagi kita. Jadi tidak ada cara lain, tidak ada keputusan lain, tidak ada nasib lain bagi kita selain menang. Haleluya. Maka namanya, saudaraku, kita ini lebih dari orang yang menang. Roma 8:37. Haleluya. Itulah kodrat kita, ya, dalam menuju kepada panggilan kita. Dalam kita fokus kepada Tuhan, itulah kelengkapan kita. Yaitu kelengkapan orang-orang yang menang dalam Yesus. Makanya setan berusaha keras untuk menarik kita keluar, ya, dari fokus kepada Tuhan. Kenapa fokus kepada Tuhan itu menentukan kita dalam Tuhan atau tidak? Perhatikan baik-baik sayang, ya. Karena manusia itu ditentukan oleh pikirannya. Perbuatannya datang dari pikirannya, ya. Amsal 23:7 berkata, sebagaimana seorang berpikir, begitulah dia. Jadi kalau pikiran kita ini fokus sama Tuhan, ya, Tuhan itu kudus, maka kita orang kudus. Haleluya. Oh, pernah juga dosa. Tapi saudara lihat, kalau orang fokus pada Tuhan, kalaupun dia jatuh, dia akan bangkit, dia akan jalan terus. Haleluya. Dan darah Yesus menyucikan. Kalaupun dia berbuat sesuatu yang masih miss, dia akan bangkit, dia jalan terus. Itulah fokus kepada Tuhan. Karena apa? Pikirannya fokus kepada Tuhan. Amin.